Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haris Miftah, nama saya Ridwan, NIM 24.10119. Saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat pernikahan. Yang pertama itu pengertian syarat, yaitu wa ma yatawaqqa'u alaihi syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu yang artinya sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Contohnya kayak wudhu. Wudhu termasuk bagian dari syarat sahnya sholat, tetapi wudhu tidak ada dalam rukun sholat. Contohnya seperti gitu. Macam-macam syarat sah sholat, macam-macam syarat pernikahan. Yang pertama itu syihah, yang kedua syurutul inqadi, yang ketiga syurutun nafad, keempat syurutul lujum. Yang pertama yaitu kita membahas syurutul inqadi, yang artinya yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Syurutul inqadi itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama syarat bagi dua orang yang berakad, dalam artian mampu melaksanakan akad. Yang kedua mendengarkan ucapan masing-masing. Jadi saling mendengarkan dan mampu melaksanakan. Yang kedua syurutul inqadi itu syarat bagi perempuan yang dalam artian keperempuanannya bersifat hakiki, yang artian bukan kasta mustakil, bukan perempuan yang diharamkan, dalam artian baik selamanya maupun sementara. Syarat sigot akad, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis, jadi harus satu tempat. Yang kedua sesuai antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya, jadi ucapannya itu harus sesuai dari maksud itunya. Yang ketiga ucapan yang tuntas, dalam artian tidak digunakan ke masa depan. Yang kedua syurutul sihhati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Bila tidak dipenuhi salah satunya syaratnya, maka akad tidak sah. Jadi syarat yang wajib dipenuhi, jika salah satunya tidak dipenuhi maka pernikahannya tidak sah. Yaitu yang pertama perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara. Yang kedua sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, dalam artian tidak mengganggu.
mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Pernikahan itu wajib ada saksi. Jika tidak ada saksi, maka tidak sah pernikahannya. Yang keempat, adanya kerelaan dan keluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya atau dari suami istri. Yang kelima, suami suami istri yang jelas atau dalam artian sudah ditentukan saling suka. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji. Jadi orang yang mau nikah tidak boleh salah satunya yang tidak dibolehkan haji ataupun umroh, tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar adanya mahar dalam ajaran Malikiyah. Jika maharnya itu apa saja yang penting berharga. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah ataupun kritis. Menurut pajak Malikiyah, suami istri yang sedang mempunyai penyakit ataupun yang sedang sekarat tidak sah nikahnya bagi orang yang sakit. Yang keempat, turutun nafadi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad, syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanifiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Dalam artian, suami istri sudah balik, sudah umur 19-20-an dan sudah merdeka. Yang ketiga, suaminya harus dewasa, yaitu yang sudah berakal, yang sudah sikapnya sudah dewasa. Keempat, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrab masih ada, yaitu wali akrab dalam kurung orang tua tidak boleh didahului oleh wali abad dalam kurung ustad ataupun pak haji selama wali akab selama orang tua masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertangan dengan wali yang diwakilkan. Jadi ya selanjutnya yang keempat, furutul lujumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Itu ada 4. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapannya, hukumnya seperti karena gila ataupun kurang waras pikirannya. Jadi wali yang menikah tidak hilang kecakapannya, hukumnya. Contohnya seperti karena gila ataupun hilang akal ataupun tidak waras lah. Maka wajib. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur ka'afaah,
dalam artian setara. Apabila yang ketiga, apabila tidak kafaah, tidak setara, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Suaminya tidak boleh menutupi kekurangan ataupun penyakit-penyakit yang tertentu yang tidak kelihatan. Harus memberitahu supaya istri tahu, supaya istrinya mengikhlaskannya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.